Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bersyukur kepada Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, teman-teman, kita masih bisa kembali hadir di udara untuk kembali sharing ya teman-teman ya tentang firman Tuhan. Dan terima kasih saya ucapkan untuk dukungan dari teman-teman semua terhadap channel penginjilan ini, sehingga berita kebenaran Injil Kristus bisa tersebar luas. Banyak orang yang bisa mengenal kebenaran, bisa menguatkan, bisa lebih memantapkan iman dari teman-teman semuanya. Dan kita berharap juga banyak orang yang belum mengenal Kristus, lewat channel ini mereka bisa mengenal Kristus dengan benar. Ya teman-teman, dan diharapkan selalu dukungan dari Anda, dan channel ini kita harapkan terus berkembang supaya Injil Kerajaan Sorga bisa terus disebarluaskan. So teman-teman, kali ini saya akan membahas seorang tokoh yang cukup antik ya teman-teman ya. Kalau saya bilang dia antik teman-teman, tidak lain dan tidak bukan adalah Yahya Waloni. Kita tahu bahwa dia seorang ustadz ya, penceramah yang cukup temperamen dan meledak-ledak ya, dan terkadang kata-katanya itu kurang terkontrol ya teman-teman ya. Dan ya kalau untuk stand up comedy itu sangat bagus, karena kita lihat juga ceramah-ceramahnya itu tidak terfokus dengan satu topik ya, jadi sangat jauh dari yang namanya sistematis ya kan, dan juga ngacir ke sana sini begitu. Kalau ceramah itu senggol sana, senggol sini, hantam sana, seruduk sini begitu kan. Jadi nggak fokus ke satu persoalan dan pembahasan. Sebagai seorang Kristiani ya, kita berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita ya, dan kita berkewajiban untuk memberitakan firman, menyatakan apa yang salah ya kan, dan meluruskan apa yang bengkok. Teman-teman, saya mengambil video ya, menanggapi sebuah video dari Yahya Waloni, di mana judulnya adalah "Kalian sudah dibodohi dan ditipu". Nah, ini maksudnya adalah ternyata yang dimaksud dengan kalian di sini adalah Muslim, dan yang menipu itu adalah kafir ya. Kafir itu membodohi dan menipu Muslim. Nah, ini sangat penting untuk saya bahas ya teman-teman, apa maksudnya si Yahya Waloni ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel Noverina Solihin ini khusus untuk mengcounter pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar ya dari para ustadz, baik dia mu'alaf maupun bukan non mu'alaf teman-teman ya. Yang penting dia menyinggung kekristenan dengan sembarangan, pasti akan saya counter. Nah, seperti saya sudah katakan teman-teman, saya dari awal sudah katakan dulu ya, bahwa dasar saya untuk membuka channel ini itu adalah Timotius 4 ayat 4-5 ya. Saya akan bacakan kembali supaya teman-teman yang mungkin masih baru bergabung dengan channel saya bisa mendapatkan input ya, apa yang mendasari dibukanya channel Noverina Solihin ini. Yaitu judul dari 2 Timotius 4 ini adalah "Penuhilah panggilan pelayananmu" ya. Jadi saya sebagai seorang penginjil ini adalah pelayan Tuhan ya. Pelayanan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. "Penuhilah panggil pelayananmu", itu perikopnya. "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya,
nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu teman-teman, ya. Jadi seorang pelayan Tuhan atau penginjil, ya, itu sudah mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan, ya. Sebenarnya itu tugas kita semua, teman-teman, ya. Tapi dalam hal ini mungkin saya bisa mewakili, ya, teman-teman kita yang lain begitu. Nah, jadi inilah dasar saya mengapa saya membuka channel Noverina Solihin. Karena semakin hari semakin kesini saya lihat begitu banyak serangan-serangan, ya, dari berbagai pihak terhadap iman kekristenan, dan kita diperintahkan untuk mengcounter itu, ya, untuk memberitakan firman, untuk menegur, untuk menasehati siapapun yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ya, teman-teman. Jadi ini saya tujukan sebenarnya untuk membentengi iman dari saudara-saudara saya yang Kristiani, dan juga untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan kepada siapapun, ya, kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang sedang punya kerinduan untuk mengenal Tuhan yang benar, ya. Jadi ini misinya sangat jelas, ya teman-teman, ya. Oke teman-teman, video yang tadi yang saya akan saya respon, akan saya bahas, ya. Dikatakan di sini bahwa Yahya Waloni membuka kebusukan dan kebohongan kafir. Wow. Bombastis, ya. Apa yang dia maksud? Ya, kebusukan apa yang dilakukan oleh orang Kristen, ya? Terus kebohongan apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Mari teman-teman simak video ini sampai selesai dan dapatkan semangat kita dan dapatkan pengetahuan kita semakin mantap lagi di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, ya, like-nya, dan share video ini ke semua kontak Anda supaya banyak orang di luar sana juga mendapatkan berkat dari video ini. Tentunya yang terutama adalah berkat rohani, sehingga bisa menguatkan iman mereka dan bisa memberikan mereka semangat baru di tahun baru ini, ya teman-teman, ya. Kita baru mulai memasuki tahun 2021 dan kita semakin semangat lagi di dalam Tuhan, kita semakin berkobar-kobar lagi untuk Tuhan, dan kita semakin mengasihi Tuhan lebih lagi di tahun ini. Karena kita mengenal Dia lebih baik dari tahun yang lalu. Oke teman-teman, subscribe sekarang juga. Teman-temanku semuanya, tentunya saya tidak akan merespon, menanggapi seluruh dari apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini, karena videonya sangat panjang teman-teman, ya. Jadi saya mengambil poin-poin yang berkenaan dengan kekristenan, ya. Kalau di luar itu terserah dialah, ya. Dia mau bicara apa tentang agamanya, I don't care, ya. Tapi saya hanya mengambil baru sebagian juga, ya. Tidak semuanya juga karena terlalu banyak yang dia omongin kesana kesini jadi nggak fokus gitu, ya. Saya berusaha mengambil poin-poin penting yang memang harus saya
clearkan begitu teman-teman ya, supaya ini tidak membawa tidak misinformation ya kepada orang-orang yang mendengarkan dia begitu ya. Karena dia ngomongnya sangat sembarangan begitu kan, dan tidak berdasar sama sekali, jauh dari yang namanya kebenaran begitu teman-teman. Untuk itu kita akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni berikut ini. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kafir ini tidak pernah di depan, kafir ini di belakang layar. Karena dari zaman dulu sampai sekarang kafir sudah berpikir. Dan dalam catatan sejarah, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam perdebatan pergulatan argumen sains. So, teman-teman, jadi dia mengatakan bahwa Islam itu dirusak, ya, dirusak sebenarnya oleh kafir, ya. Tapi dia pakai orang Islam sendiri. Ini pernyataan yang sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara ini, teman-teman ya. Dia bicara begitu sembarangan, ya kan? Kita orang-orang Kristen yang dia sebut kafir, ya. Itu begitu jahatnya gitu ya, digambarkan oleh dia sebagai kelompok yang sangat jahat begitu ya, yang punya misi yang terselubung ya untuk menghancurkan Islam begitu. Teman-teman, dia ini saya pikir dulu ya, dia waktu jadi Kristen, saya nggak tahu ya, apa dia itu Kristennya cuman karena keturunan saja dan sama sekali tidak mengenal yang namanya kebenaran ya. Sampai sebegitunya dia bisa berpikir bahwa orang Kristen ini punya niat terselubung ya untuk menghancurkan Islam. Oh my God ya. Sama sekali kita orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk menghancurkan siapapun ya, apalagi saudara sendiri, sebangsa dan setanah air. Ya, ini berbahaya orang ini. Kalau sampai dia banyak orang termakan dengan omongan dia, itu akan terjadi di sini desintegrasi bangsa, ya, pecah, saling curiga, ya. Antara umat Kristen dengan umat Islam dibenturkan oleh orang ini, dibenturkan sedemikian rupa, begitu, ya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Begitu. Jadi dia dengan seenaknya tanpa dasar ya mengatakan bahwa orang Kristen menggunakan orang Islam untuk menghancurkan Islam sendiri. Tidak ada kepentingan orang Islam ya. Yahya Waloni, tolong Anda dengarkan saya. Tidak ada kepentingan orang Kristen untuk menghancurkan Islam. Ya. Kalau Anda mau tahu, Islam itu dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Contohnya Anda ini, ya, orang Islam seperti Anda ini menghancurkan Islam. Mengapa? Karena sebelum ada Anda di dalam Islam, tidak ada orang Islam yang seperti Anda ini, ya, yang bicara serampangan, ya, kemudian memprovokasi jemaah Anda, begitu, khotbah, ceramah keliling Indonesia hanya dengan memprovokasi orang, gitu. Anda itu sebenarnya tidak layak, begitu. Ya, Anda itu merusak Islam. Ya. Anda harus introspeksi diri Anda, ya, bahwa Anda inilah hari ini yang merusak Islam, sehingga orang punya pikiran yang yang mulai berpikir apakah Islam ini benar atau tidak, begitu. Karena mencontoh dari orang-orang seperti Anda ini, ya, mulutnya itu tidak dijaga, ngomong serampangan, ya kan, hujat sana, hujat sini, gitu. Pemerintah dihujat, semua aja Anda hujat. Hanya Anda merasa orang paling benar di dunia ini, ya, kalau saya lihat. Apakah Anda demikian? Anda merasa satu-satunya orang paling benar di bumi ini? Kalau saya lihat cara Anda bicara,
Kalau saya lihat perbendaharaan dari kata-kata Anda ini bukan orang baik. Ya, Anda tidak memberikan contoh yang baik. Bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, jauh dari profil seperti Anda ini. Ya, jadi janganlah sembarangan bicara. Ya, kita semua ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit, ya, karena wabah corona, ya, banyak masyarakat Indonesia sekarang yang kehilangan penghasilan. Ya kan, mungkin banyak di antara kita ini yang stres, ya, kebutuhan tetap tapi penghasilan berkurang. Tambah lagi dengan ceramah-ceramah Anda seperti ini. Anda tuh harus membawa angin sejuk untuk Islam. Itu baru benar, ya. Bahkan Anda harus membawa angin sejuk untuk seluruh umat beragama di Indonesia ini. Itu baru saya angkat jempol. Tidak masalah bagi kami Anda itu hengkang dari Kristen dan masuk Islam, itu pilihan Anda. Anda punya kebebasan untuk itu. Anda mau nyembah batu, Anda mau nyembah pohon, mau nyembah sapi, terserah. Begitu, ya. Tidak ada yang menghalang-halangin Anda, dan tidak ada juga yang merasa kehilangan Anda keluar dari Kristen. Tidak ada, begitu. Tapi please deh, ya. Tolong ceramah-ceramah Anda itu dikontrol. Berpikir dulu sebelum Anda bicara, ya. Ingat, apakah perkataan Anda akan merusak tatanan di bangsa ini atau tidak? Apakah membawa dampak positif bagi bangsa ini atau tidak? Gitu, ya. Jadi tolong jangan Anda bicara sembarangan, ya. Anda bilang kafir tidak pernah menang, ya, baik dalam perang fisik maupun dalam perdebatan atau pergulatan sains. Hello, kapan Anda melihat perperangan antara kafir dengan Islam? Anda kok membentur-benturkan begitu sedemikian, ya? Ya, apa yang tidak pernah terjadi Anda benturkan. Kapan kafir perang dengan Islam? Kapan? Selain perang salib, itu pun kami dari Kristen pun tidak menyetujui perang salib, karena Tuhan itu tidak pernah mengajarkan perang, ya. Tidak pernah ada di Tuhan Yesus mengajarkan perangilah orang yang berbeda dengan Anda. Tidak ada. Atau pancunglah lehernya dimanapun Anda temui orang kafir. Tidak. Untuk Anda tahu, kami juga punya perspektif khusus tentang orang kafir, ya. Cuman kami tidak berkuar-kuar di luar sana mengkafir-kafirkan orang, begitu. Jujur, orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang kafir. Sebelum Islam ada, Alkitab sudah mendefinisikan kafir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Allah yang mana? Tentunya Allah Alkitab. Tapi malah Tuhan Yesus kami mengajarkan tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, ya. Mungkin Anda tidak percaya, akan saya bacakan ayatnya. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 21. Di sini Anda akan tahu, ya, bahwa kami orang Kristen juga tahu orang di luar Kristen itu kafir kalau mau jujur, ya, kafir, ya, karena tidak mengenal Allah yang benar yang ada di Alkitab. Tapi kami tidak boleh mengkafir-kafirkan orang di luar sana, ya. Saya bacakan untuk Anda. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar firman, ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ya. Ini Matius yang ngomong, ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hei,
Yahya Waloni. Ya. Jangankan merusak Islam. Ya. Jangankan untuk merusak Islam seperti yang Anda tuduhkan. Mengatakan orang lain kafir pun itu tidak boleh. Tuhan kami mengajarkan tidak boleh mengatakan orang kafir. Itu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ya. Nah, kalau Anda ini sudah lama harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ya. Teriak-teriak tiap hari kopar kafir. Ya. Anda itu siapa? Ya. Anda siapa? Apakah Anda lebih suci dari yang Anda kafir-kafirkan? Apakah Anda sudah punya tiket ke sorga? Sudah pasti? Kalau belum pasti janganlah, ya. Nggak usahlah mengkopar kafir orang tiap hari. Ya, Anda ini luar biasa ya, bisa memecah belah umat Anda ini. Ya. Tuh. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mulut tuh dijaga, jangan sembarang ngomong gitu. Ya. Mulut tuh dijaga. Anda kalau mau stand up komedi, masuk TV. Ya kan, ikut stand up komedi. Ya, jangan di masjid, jangan di depan jemaah, ya. Terus diposting di YouTube. Kalau udah diposting di YouTube itu sudah konsumsi umum, publik, sudah konsumsi publik, pasti akan dikomentarin oleh orang begitu. Ya, kalau Anda nggak benar. Ya oke, Anda bicara di depan jemaah Anda. Ya, selama itu tidak diposting di YouTube, terserah, nggak ada yang dengerin Anda kok. Ya kan? Saya juga nggak tahu Anda bicara apa. Anda mau ngomong apa kek, nggak peduli. Tapi kalau ceramah Anda diposting di YouTube, itu sudah konsumsi publik. Jadi Anda harus hati-hati. Begitu. Ya. Dan rekam jejak digital Anda nggak akan pernah hilang seumur-umur. Selama YouTube ini masih ada. Jadi hati-hatilah, ya. Jangan belagak gitu, ya. Sok-sok Anda tidak akan tersentuh oleh hukum begitu. Ya, memang Anda kebal hukum. Jadi hati-hati ya. Anda mengatakan ya bahwa kafir tidak pernah menang baik dalam perdebatan maupun pergulatan sains. Hello. Anda ini punya mata tapi tidak melihat, ya. Anda punya telinga tapi tidak mendengar. Begitu, ya. Anda lihat tuh penemuan-penemuan kafir apa aja yang mungkin hari ini Anda nikmatin semuanya. Begitu. Kalau nggak ada kafir, dunia ini gelap gulita. Karena yang menemukan lampu pijar, ya listrik itu orang kafir. Kalau tidak ada kafir, Anda naik haji itu naik onta. Ya. Kalau kafir tidak menemukan yang namanya pesawat. Anda ceramah kemana-mana, itu jalan kaki. Kalau kafir tidak menemukan yang namanya mobil. Ya. Anda akan terisolasi. Kalau kafir tidak menemukan yang namanya handphone. Cobalah berpikir yang jernih gitu, ya. Jangan asbun. Anda ini asbun, Anda itu sebenarnya yang membodoh-bodohi umat Anda sendiri, jemaah Anda sendiri Anda bodoh-bodohi. Begitu, ya. Ya Anda boleh ditepukin di sana, disorakin. Ya, karena Anda membodoh-bodohi mereka gitu. Ya jadi bodoh lah kalau dibodoh-bodohi terus. Iya kan? Masa Anda bilang kafir kalah dalam persaingan teknologi sains? Yang bener aja. Itu penemu-penemu itu semuanya siapa? Ya. Jadi sudahlah, Anda ini asbun. Saya tekankan ya. Saya tekankan sekali lagi kepada Anda Yahya Waloni, ya. Kristen itu bukan seperti yang Anda tuduhkan. Senang membuat
kerusakan. Apalagi Anda bilang merusak Islam. Aduh, nggak kepikir ya. Oleh Kristen-Kristen tuh nggak kepikir mau merusak Islam. Ya, Anda itulah yang merusak Islam dengan penampilan Anda seperti itu, dengan gaya Anda seperti itu. Ya, contoh tuh, ya Anda contoh ustadz-ustadz yang ramah, ya, yang kata-katanya berhikmat, ya, yang santun, itu Anda contoh, ya. Anda inilah yang bikin orang berpikir negatif tentang Islam. Karena orang-orang seperti Anda ini, gitu. Mulutnya nggak dikontrol, nggak dijaga, mulut busuk, ya. Nah, jadi Anda harus tahu, mungkin karena Anda sudah pikirannya sudah ditutup oleh Tuhan, jadi Anda sudah tidak ada ingat lagi ajaran-ajaran Kristen yang betul-betul ajaran-ajaran kasih dan membawa damai, begitu ya. Nah, untuk itu saya ingatkan Anda hari ini, ya. Saya ingatkan kembali memori Anda, ya. Mudah-mudahan Anda masih ada yang tersisa-sisa tuh ya firman Tuhan di kepala Anda. Begitu. Seperti apa Kristen itu sebenarnya? Seperti apa ya ajaran dari Tuhan Yesus itu sebenarnya, ya. Yang pasti Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan membunuh, ya, mengajarkan perang, ya, penggallah kepala orang, ya. Habisilah orang ini, ya, nggak ada begitu, ya kan? Nah, karena semua itu yang suka bunuh-bunuh orang, menggal-menggal orang, itu semua berasal dari iblis, begitu, ya. Nah, oke lah, saya akan bacakan untuk Anda, ya, seperti apa pengajaran Kristen sebenarnya. Itu juga ini saya tujukan untuk teman-teman di luar sana, mungkin muslim-muslim yang menonton channel saya ini, ya, video saya ini, tolonglah didengarkan, ya, dapatkan pengetahuan tentang kekristenan yang benar sehingga tidak ada curiga di antara kita, begitu, ya. Kristen itu sangat indah, tidak seperti yang dikatakan oleh Ustadz Anda Yahya Waloni ini, ya. Dia itu cuman, aduh, kalian sebenarnya yang dibodohi, kalian sebenarnya yang dibohongi oleh Yahya Waloni ini, ya. Tapi dia mengambing hitamkan Kristen, begitu, ya. Mungkin dia memang dulu Kristen pembohong atau suka bodohin orang, saya juga nggak ngerti, ya kan. Nah, ya seperti itulah dia, gitu. Makanya dia mengatakan bahwa kafir itu membodohi Islam dan membohongi Islam. Mungkin dia kafirnya dulu begitu, gitu, ya. Waktu dia jadi Kristen, mungkin dia bukan Kristen tapi kafir, gitu. Kafir yang suka membodoh-bodohin Muslim mungkin dulu, gitu. Ya kan? Jadi gambaran dia itulah yang dia tuduhkan sekarang kepada umat Kristen, begitu kan? Nah, mari kita lihat, ya, Roma 16 ayat 20, ya, bahwa Kristen itu adalah agama damai, ya. Sumber dari damai sejahtera itu adalah Allah sendiri, ya. Kalau Allah itu adalah sumber dari damai sejahtera, tentunya ajarannya juga pasti ajaran damai sejahtera. Tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang bisa merusak, ya, merusak apapun, begitu. Apalagi merusak sesama manusia, begitu kan? Bahkan Tuhan juga mengajarkan, kasihanilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, gitu, ya. Orang menganiaya kita aja harus kita kasihi, apalagi kita tidak dianiaya. Ngapain kita harus merusak orang, begitu? Itu kan logika sehatnya nggak nyambung, ya Waloni, ya. Nah, Roma 16 ayat 20 saya bacakan. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya. Jadi sumber dari damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Ya. Sumber dari pertikaian, pertengkaran, kekacauan itu adalah iblis, ya. Sangat kontras antara Allah dengan iblis ini, gitu. Kalau Allah itu adalah sumber damai sejahtera, sementara iblis itu adalah sumber kegaduhan, sumber pertikaian, sumber kekacauan, ya. Itu iblis. Jadi harus bedakan, gitu, ya. Karena kami adalah menyembah Allah yang benar, yaitu sumber damai sejahtera, maka kami ini
cinta damai begitu. Cinta damai. Ya. Cinta damai sejahtera. Karena itu bersumber dari Allah kami begitu, ya. Nah, ya Waloni. Jadi jangan sembarangan lah ya ngomong ya. Kemudian saya akan bacakan juga Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah ini ya, karena nanti saya tadi ngomong bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Ajarannya adalah ajaran damai. Nanti ada tuh yang akan menjawab, oh enggak tuh, Yesus aja bukan membawa damai, dia malah membawa pedang. Nah, ya pasti itu akan ada komentar ya seperti itu, ya kan? Teman-teman, ya harus dipahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 34 ini. Apa itu pedang itu? Apakah pedang samurai yang untuk menebas kepala orang yang dibawa-bawa oleh Tuhan Yesus atau apa? Begitu, ya. Nah, supaya tidak ada di pikirannya bahwa Alkitab itu bertentangan, ya tadi dikatakan bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera, mengajarkan kedamaian, ya kan? Ada lagi ayatnya bahwa Yesus tidak datang membawa damai, tapi membawa pedang langsung ya. Muslim langsung berpikir, wah dia bawa pedang yang dibayangkan adalah pedang samurai, ya kan? Untuk menebas kepala orang kafir, ya kan? Itu yang dibayangkan gitu. Nah, mari kita lihat apa itu pedang dalam konteks apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ya. Nah, kita bisa baca di Ibrani 4 ayat 12, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang dimaksud dengan pedang itu adalah firman Allah. Ya. Nah, itu firman Allah. Masih tidak yakin? Masih tidak percaya? Nah, ini saya bacakan lagi ya. Pedang atau lengkapnya pedang roh itu adalah salah satu alat yang disuruh kenakan kepada kita di saat kita melawan iblis, ya. Nah, ini salah satu perlengkapan rohani, yaitu pedang roh. Ya, jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tadi dia membawa pedang itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan inilah yang akan menusuk sangat tajam sampai ke hulu hati, sampai ke jantung, ya, bisa memisahkan jiwa dan roh. Ya betul, firman Tuhan itu hidup, begitu kan? Firman Tuhan itu bisa menghakimi semua orang, begitu, menyatakan kesalahan setiap orang, ya, tentang perlengkapan rohani. Karena hari-hari ini perang kita itu bukan melawan darah dan daging, ya. Saya bukan perang melawan Yahya Waloni, atau saya bukan perang melawan saudara-saudara Muslim, ya, yang seperti yang dikatakan oleh Yahya Waloni ini, ya. Tidak ada perang fisik seperti itu, tidak ada. Karena Tuhan juga tidak pernah mengajarkan untuk perang fisik, ya. Nah, perang yang diajarkan Tuhan yaitu perang melawan iblis, ya. Iblislah musuh yang nyata, ya kan? Iblis, gitu. Apa? Menjelaskan ini kepada Yahya Waloni bukan karena saya benci dia, bukan. Karena saya sayang sama dia, ya. Karena saya mengasihi yang namanya Yahya Waloni, ya kan? Saya ikut-ikut kayak nama ya teman-teman ya. Karena sayang, ya kan? Karena sayang saya merespon Yahya Waloni, ya. Karena sayang saya
meluruskan apa yang tidak lurus dari Yahya Waloni ini, karena sayang, karena mengasihi. Oke? Nah, dan itu real, ya. Karena kalau kita tidak mengasihi orang, ya udah sesat aja lah gitu kan, nggak bener ya nggak bener aja begitu. Tapi kalau kita mengasihi orang itu pasti kita luruskan apa yang nggak benar, ya. Nah, jadi perlengkapan rohaninya orang Kristen, dengarkan Yahya Waloni, ya. Inilah perlengkapan perperangan umat Kristen, ya. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ya. Ikat pinggangnya kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Ya. Jadi inilah perlengkapan senjata rohani orang Kristen, ya. Jadi tidak ada keinginan untuk memerangi saudara sendiri Muslim, nggak ada, ya. Yahya Waloni. Jadi janganlah mengobar-ngobarkan api yang nggak benar, ya, di negara ini. Kita ini menuju kita ini ingin semua bangsa ini bersatu dalam perbedaan, harmonis dalam perbedaan, begitu. Jadi Anda jangan membakar-bakar begitu, ya. Seolah-olah bangsa ini berada dalam masalah besar antar umat beragama, ya. Itu hanya Anda saja yang memblow up, ya. Mengada-ngada begitu, ya kan? Berilusinasi. Sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada. Karena negara ini sudah jelas ada hukumnya. Negara ini negara hukum. Sesuatu yang mendatangkan gejolak di masyarakat ini pasti akan diselesaikan, begitu. Ya. Memang adalah, ya, sebagian kecil dari 270 juta penduduk Indonesia di tahun 2020. Itu yang bergelora sedikit lah, ya. Kelimpungan lah begitu kan, mengadakan reaksi apalah yang aneh-aneh gitu, ya, yang mengancam keutuhan bangsa begitu. Tapi itu tidak banyak, ya, hanya sekian persen saja begitu dari seluruh penduduk Indonesia, ya. Nah, jadi janganlah digadang-gadang, ya, bahwa negara ini sedang seolah-olah dalam masalah besar begitu, ya. Jangan gitu. Orang bijak itu bukan begitu. Kalau orang bijak, masalah besar diperkecil, ya, diperkecil, bukan masalah kecil dibesar-besarin. Itu salah, begitu, ya. Masalah besar, walaupun masalahnya besar, diperkecil. Itu baru bijak, ya. Masalah kecil itu dihilangkan, begitu. Masalah kecil dihilangkan, masalah besar diperkecil, itu baru benar. Jangan Anda ini masalah kecil Anda besar-besarkan. Anda ceramah di mana-mana seolah-olah pemerintah itu
nggak benar kepada rakyatnya, begitu ya. Ini janganlah begitu. Anda itu yang membodoh-bodohi orang, ya, membodoh-bodohi jemaah Anda sendiri, begitu ya kan. Ini berbahaya untuk bangsa ini, gitu ya. Janganlah, cobalah dirubah itu. Cara-cara seperti itu tidak bagus. Jadi Yahya Waloni, tolong Anda pahami ya, bahwa Kristen itu tidak seperti yang Anda katakan ya. Jadi jangan Anda memberikan informasi-informasi bohong kepada banyak orang ya di luar sana ya. Nah, untuk teman-teman ketahui ya, mungkin teman-teman yang non-Kristen dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa ajaran Kristen itu betul-betul ajaran yang paling bagus lah ya. Secara moral itu memberikan standar moral tertinggi, ya kan? Nah, di Efesus 4 ayat 31 itu dikatakan ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala kejahatan itu tidak boleh dilakukan, begitu ya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu semua dijauhkan, begitu. Harus jauh semua itu. Jangan cuma di mulut tapi perlakuannya apa gitu, ya. Ya kan? Beda yang di mulut, beda lagi yang dilakukan gitu. Nah, itu namanya munafik. Ya kan? Janganlah jadi umat-umat munafik begitu. Apa yang diucapkan harus sejalan dengan perbuatan. Gitu ya. Nah, orang-orang munafik biasanya menuduh-nuduh orang lain munafik, sebenarnya dia munafik gitu. Supaya dia tidak terlihat kemunafikannya, makanya dia keluar-keluar bahwa orang lain lah yang munafik, begitu. Ya kan? Nah, begitu ya. Jadi harus hati-hati Anda. Kemudian Anda lihat Yahya Waloni ya, bahwa di Indonesia itu umat mana yang banyak mengalami ketidakadilan ya, intimidasi. Umat mana? Coba Anda jawab dengan jujur. Apakah Muslim atau Kristen? Cobalah jawab dengan jujur ya. Mulai dari diskriminasi, ya kan? Kemudian dilarang ibadah, dipersulit mendirikan tempat ibadahnya, sampai kepada diancam-ancam mau dibunuh, mau dipenggal. Itu siapa? Bahkan yang dibantai sekeluarga itu umat mana, begitu, ya kan? Nah, umat mana itu? Coba dijawablah dulu, ya. Nah, itu semua banyak dialami oleh umat Kristen. Tapi mereka tidak seperti Anda keluar-keluar gitu, ya. Karena memang kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sajalah nanti yang akan bertindak begitu, ya. Kami hidup itu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Jadi apapun yang terjadi serahkan kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan kok, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan gitu. Itu beda orang beragama dengan orang bertuhan di situ. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan, ya. Nah, lebih baik tidak beragama tapi bertuhan. Memang Tuhan itu tidak pernah menurunkan agama. Tuhan itu tidak pernah menurunkan agama. Tuhan itu hanya menurunkan jalan ke sorga, begitu, ya. Agama itu buatan manusia. Itu tidak, gama kacau. Supaya tidak kacau dibuatlah agama. Makanya agama itu bisa bermacam-macam, beda-beda gitu. Karena itu ciptaan manusia, ciptaan pikiran manusia sendiri. Gitu. Ya. Jadi jangan banggalah Anda jadi umat beragama, tapi Anda harus bangga jadi umat bertuhan. Makanya dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Begitu. Ya. Bukan ketuhanan. Jadi Tuhan yang diutamakan. Anda bertuhan nggak? Bisa jadi Anda beragama tapi tidak bertuhan. Waspadai itu. Ya, itu akan terlihat dari perilaku Anda. Begitu. Keluar-keluar Anda umat beragama,
Tapi orang lihat kok seperti tidak bertuhan ya. Tidak ada takut akan Tuhan di dalam dia, begitu. Nah itu, hati-hati. Karena orang menilai loh, ya. Apa yang Anda lakukan itu yang dinilai orang, bukan apa yang Anda katakan. Gitu. Mau mulutmu sampai berbusa-busa, ngomong gini, itu, ini, itu. Tapi orang lihat tuh perangaimu seperti apa. Apa yang kamu lakukan. Itu yang dilihat orang. Gitu ya. Bukan omonganmu yang dilihat orang. Gitu. Apalagi kalau omongnya ngaco semua gitu. Apalagi. Ya, jadi tolong dijaga ya. Kalau bicara tuh dijaga. Jangan membakar-bakar umat. Begitu. Ya, Anda bahaya ini. Teman-teman. Sebenarnya apa? Banyak hal yang dikatakan oleh Yaya Waloni ini di video dia. Tapi kalau dia tidak menyerang kekristenan, itu saya nggak peduli gitu ya. Ketika dia katakan bahwa ya kalau sudah beriman kepada Muhammad berarti sudah beriman kepada 123.999 nabi yang diutus Allah katanya ya. Nah semua nabi itu gagal, cuma satu yang berhasil yaitu Muhammad. Jadi total nabi itu adalah 124.000 nabi. Nah di dalamnya ada 25 rasul. Saya nggak bahas itulah. Terserah dialah mau ngomong apa kek. Ya segitulah yang dia tahu begitu kan. Saya juga nggak tahu dia sumber dari mana ya kan. Sampai mendapatkan data seperti itu. Tapi nggak penting lah. Nggak penting bagi saya untuk saya tanggapin yang begini-begini ya. Nah saya hanya menanggapi yang bersentuhan langsung dengan kekristenan, oke? Mau nabinya 1 juta kek, ya terserah aja gitu. Itu kan pengetahuan dia, ya terserah dia lah, nggak penting gitu kan. Bukan urusan saya juga begitu untuk apa? Untuk mengajar dia begitu kan. Nah, gitu. Jadi terserah lah kalau masalah itu ya. Nah, terus kita lihat apa yang dia katakan berikut ini. Bahasa asli Isa itu, nama di kampungnya adalah Yeshua Hamasya. Lahir di Bethlehem tanggal 6 sebelum Masehi. Teman-teman, ya. Iya betul-betul ya. Yahya Waloni ini cocok jadi stand up comedian. Teman-teman, ya. Jadi dia katakan bahwa Yesus itu lahirnya tanggal 6 sebelum Masehi. Aduh, saya sampai mumet mikirin ya teman-teman ya, apa yang dia maksud tanggal 6 sebelum Masehi, ya. Nah, apa itu maksudnya Masehi? Tanggal 6 sebelum Masehi. Kapan mulainya tahun Masehi itu? Aduh, terus tanggalnya itu dari mana gitu? Dia dapat data yang betul-betul aneh-aneh begitu ya. Mungkin saya pikir dia salah tangkap membaca ayat begitu ya. Karena ada tertulis malaikat Gabriel datang kepada Maria, menemui Maria itu di bulan ke-6 ya, di bulan ke-6. Nah, mungkin dia mikirnya tanggal 6 begitu. Di bulan ke-6 ketukar dengan tanggal 6. Gimana sih? Yahya Waloni ini benar-benar ya. Ya kan? Jadi dalam bulan ke-6 itu bulan ke-6 Yahudi itu bulan Elul, teman-teman ya. Nah, itu kalau di bulannya Masehi itu jatuhnya itu di September. Ya, September gitu. Nah, jadi ketukar oleh dia. Dalam bulan ke-6 Gabriel menemui Maria, dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, anak itu akan diberi nama Yesus, begitu kan. Nah, di bulan ke-6 dia ketukar tanggal 6 katanya. Masa tanggal 6 sebelum Masehi? Logika saya nggak nyambung ya. Gimana sih? Tanggal 6 sebelum Masehi. Aduh, ada yang pintar MTK nggak sih di sini? Ya udahlah, bodo amat lah ya. Cuma lucu aja gitu ya. Mari teman-teman kita dengarkan apa
kata Yahya Waloni berikut ini. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kufar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jadi masalah debat-debat, pendeta seluruh Indonesia melawan Anda debat, I don't care. Ya kan, debat lah. Ya. Itu Pak Esra Soru tuh, udah lama menunggu Anda untuk berdebat. Udah belum? Ya, karena saya nggak begitu tertarik dengan acara debat-debatan itu gitu. Ya. Kenapa saya tidak tertarik? Karena saya lihat kalau di acara debat itu gitu, itu bukan mencari kebenaran gitu, tapi mempertahankan argumennya masing-masing. Ya, mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, ya. Tapi kalau kita ngadakan seminar, diskusi, ya, nah, mencari kebenaran, itu saya tertarik, begitu, ya. Tapi bukan berdebat, gitu. Kalau orang mencari kebenaran, kalau dia ketemu kebenaran itu, dia mau mengakuinya, begitu. Kalau debat enggak, gitu. Mau sampai semalam suntuk debat, tetap aja bertahan di pikirannya masing-masing kan, gitu. Jadi kalau untuk saya sebagai penginjil itu sangat tidak efisien, tidak praktis, dan hasilnya nggak akan ada, begitu, ya. Dia tetap aja di posisinya, ini tetap di posisinya, begitu kan? Karena bukannya mencari kebenaran, begitu, tapi pembenaran. Gimana keyakinan dia paksakan supaya orang terima, kan gitu. Itu namanya debat. Saya nggak tertarik, ya, dengan debat-debat. Saya nggak tertarik, karena nggak akan membawa apa-apa, gitu, ya. Nah, mari teman-teman kita dengarkan lagi apa pernyataan dari Yahya Waloni berikut ini. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah, ini berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya. Baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Teman-teman, ya, betul-betul nih stand up komedian, ya. Nah, dia mengatakan bahwa pendeta mengubah-ubah Alkitab. Halo, bagaimana caranya pendeta mengubah-ubah Alkitab? Emangnya tugas pendeta itu mengubah-ubah Alkitab itu? Aduh, betul-betul ini orang, ya. Dia nggak tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang, terlahir, itu kitab perjanjian lama itu sudah ada. Dia nggak tahu tuh, ya kan? Kitab perjanjian lama itu sudah ada, gitu. Sudah dikotbahkan di rumah-rumah ibadah orang Yahudi, gitu. Nah, Tuhan Yesus di sana mengkhotbahkan itu. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, kadang kan ada tertulis begitu, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengutip terkadang ayat-ayat yang ada di perjanjian lama. Kemudian Tuhan Yesus memberitakan Injil. Nah, dia ngertinya Injil itu apa, Yahya Waloni ini, begitu. Dia mengerti Injil itu apa, semacam buku gitu, ya, buku, ya, itulah Injil gitu. Nah, makanya dia nggak tahu, makanya dia bertanya,
Injil asli itu mana gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri bicara cuman lisan, secara lisan. Dia nggak pegang Injil memang, ya. Yahya Waloni harus tahu dulu Injil itu apa, ya. Injil itu adalah kabar baik. Tuhan Yesus keliling rumah ibadah orang Yahudi itu memberitakan Injil, ya. Memberitakan Injil apa? Ya tentang dirinya, bahwa dia Mesias gitu, ya. Tentang kematiannya yang akan dilakukan, akan dijalani bagi pengampunan dosa. Itu Injil, dan semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Itu Injil, begitu. Ya. Nah, itu dituliskan oleh para murid sebagai saksi hidup. Begitu. Ya. Jadi bagaimana bisa pendeta mengubah Alkitab? Itu nggak masuk di akal, ya. Karena Alkitab Perjanjian Lama itu aslinya pun masih terjaga sampai hari ini, ya, yaitu Masoretic Text, ya disebutnya. Kemudian naskah Perjanjian Baru pun terjaga sampai hari ini, namanya Textus Receptus, gitu. Jadi itulah yang ini, yang asli, yang otentik, gitu, salinan, begitu ya. Nah, waktu itu kan ditulisnya di papirus, ya kan. Nah, setelah penemuan mesin cetak, ya kan, tinta dan kertas, ya itu disalin lah. Nah, ya kan. Nah, itu tersimpan sampai hari ini. Gitu. Bagaimana ini Yahya Waloni ini? Tunjukkan Injil asli mana. Pergi aja ke sana, ke Israel sana. Lihat di sana seperti apa, ya. Yahya Waloni. Terus dikatakan ketuhanan Alkitab itu filsafat, ya. Itu adalah filsafat hasil tulisan Rasul Paulus. Ini kan fitnah lagi gitu. Emang tukang fitnah nih orang ini, ya. Apakah rasul-rasul yang sebelum Paulus itu tidak mengajarkan ketuhanan Yesus? Tidak mengajarkan konsep Allah Tritunggal? Banyak sekali, ya. Justru Rasul Paulus juga belajar dari rasul-rasul yang lain karena mereka melayani bersama-sama. Begitu. Ya bagaimana ini, ya? Yahya Waloni ini. Oke, saya bacakanlah. Ini peringatan, ya. Dan semua nabi, rasul maupun pendeta-pendeta itu membaca ayat ini, ya, bahwa tidak boleh merubah-rubah Alkitab atau firman Allah. Ini di Perjanjian Lama, ya, Amsal 30 ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni, artinya murni. Tidak ada hasil pikiran manusia di situ. Ya, murni, firman Allah itu dari Allah sendiri, murni. Ya, jadi bukan buah hasil pikiran si A, si B, si C, bukan. Ya. Semua firman Allah adalah murni, ya. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Tidak ada, ya, tidak ada yang menambahi firman, mengubah-ubah firman, tuh nggak ada. Ini tuduhan keji yang tidak berdasar dari seorang Yahya Waloni. Ya, tidak ada. Bahkan firman Tuhan ini selalu dalam perlindungan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan Yesus sudah menjamin pemeliharaannya terhadap firman-Nya. Ya, Dia katakan, langit dan bumi pasti berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tapi jangan salah, iblis itu bisanya cuma membuat kitab tandingan. Ya, kitab tandingan yang bisa dia buat. Tapi mengubah Alkitab itu dia tidak bisa. Dia tidak bisa menyentuh Alkitab. Karena ini di bawah perlindungan, pemeliharaan dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Iblis tidak kuasa, tidak bisa dia menyentuh. Ya. Anda menganggap Tuhan itu tidak bisa memelihara kitabnya begitu. Ya, jadi jangan sembarangan. Ya, Anda nanti dapat hukuman dari Tuhan. Juga sudah ditegaskan lagi di
bagian penutup dari Alkitab, yaitu paling belakang, ya, yaitu di Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Ya, diingatkan kembali, ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Kitab ini itu Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Tuh, ada sanksinya, ada punishment-nya, ya. Kalau berani-berani menambah-nambahkan Alkitab, ya. Nah, dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Ya. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Itu penutup dari Alkitab. Ayat paling terakhir, ya. Itu. Jadi kalau ada yang berani menambahi, berani mengurangi, hukumannya sudah tersedia. Saya akan bacakan Wahyu 22 ayat 12. Kata Tuhan Yesus, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Ingat, apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan, setiap kata yang keluar dari mulutmu, itu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Oke, teman-temanku, saya kira sekian dulu yang bisa saya komentari dari videonya Yahya Waloni. Masih banyak sih yang lain, tapi saya kira terlalu panjang, ya. Mungkin saya akan split, ya, jadi 2 bagian, teman-teman. Dan semoga apa yang saya bagikan pada hari ini bisa menambah kekuatan, ya, dari iman kita, menambah pemahaman kita akan Allah, dan semakin semangat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, ya, sampai Maranatha. Oke teman-teman, jangan lupa untuk Anda terus mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya banyak orang di luar sana mendapat berkat daripadanya, dan Anda sudah terlibat langsung di dalam pemberitaan Injil melalui menyebarkan seluas-luasnya video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.